Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Bapak, Yesus, yang kami kenal di dalam nama-Mu dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kamu boleh bangun pagi hari ini, hidup di satu hari lagi yang baru. Kami sehat, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau mulia, Engkau agung. Engkau selalu menakjubkan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Korban pujian kami Tuhan. Sembah kami Tuhan yang kami bawa padamu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk keluarga Tuhan, untuk suami dan anak Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk setiap pekerjaan-pekerjaan, setiap proyek yang Tuhan berikan bagi kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Sampai hari ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan. Sampai hari di bulan Maret Tuhan. 2021, Engkau menyertai langkah-langkah kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat amat baik. Kami mendengar firman-Mu, Tuhan, pagi hari ini. Urapi, Tuhan. Bibir lidah hamba, Tuhan, agar menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Siapkan hati kami, Tuhan. Menjadi tanah yang gembur Tuhan, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dan berema lebih lagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih untuk Pak Tim Bu Indri untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Ya, saya mau bawa firman Tuhan. Boleh tolong, Mike? Firman Tuhan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, sebetulnya firman Tuhan ini untuk saya juga gitu ya. Waktu kita baru aja melewati pembacaan firman Tuhan sama-sama ya. Kita tahu kita udah lewatin bilangan 13 dan 14. Jadi waktu saya terima bilangan 13 dan 14 ini, Roh Kudus bicara beberapa hal kepada saya di bilangan 13-14 ini, dan pagi ini apa yang Roh Kudus sampaikan kepada saya, inilah yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di bilangan 13-14. Cerita apa sih bilangan 13-14? Kita semua udah baca ya, cerita tentang 12 pengintai ya, yang mengintai tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada mereka ya. 12 orang itu disuruh, kan ceritanya seperti gini. Ayo intai kamu ke sana, kan kita dijanjikan akan ke sana. Ayo kamu intai, kamu lihat itu seperti apa sih, kayak apa sih gitu ya. Kalau kita nih sekarang mungkin di era sekarang biasanya kalau kami sekeluarga mau pergi gitu ya, jalan-jalan ke satu kota gitu ya. Nah, apa yang kami lakukan biasanya kami udah mengintai melalui apa? Melalui YouTube. Jadi kita udah lihat-lihat di YouTube. Oh, kotanya gini. Wah, kita mesti naik kereta yang ini nih, gitu ya. Karena kalau naik kereta yang ini nih nggak enak nih. Wah, kita pakai yang ini aja nih. Kita belinya pakai tiket yang ini, karena tiket yang ini jauh lebih efisien daripada yang ini. Jadi kita mengintai, kita melihat apa sih ada apa di kota tersebut gitu ya. Wah, kita pengen pergi. Kemarin saya ke kota apa sih, ke Jogja gitu ya. Jadi pengen jalan-jalan di Magelang gitu ya. Terus ada apa di Magelang gitu? Orang kemana aja sih di Magelang? Jadi kami mengintai melalui TikTok. Jadi sekarang orang-orang suka lihat TikTok. Saya intai melalui TikTok. Tulis Magelang gitu ya, hashtag Magelang. Kebuka tuh semua tuh. Oh, ada kafe ini. Oh, ada apa namanya? Yang gereja segala bangsa, apa gereja apa ya, Raja Wali atau apa gitu lah pokoknya ya. Oh, makannya di sini toh. Oh, ada ini. Oh, bisa naik sepeda rame-rame. Oh, bisa sewa ini. Ya, kita mengintai melalui TikTok, kita mengintai melalui YouTube, kita ngecek-ngecek di Instagram. Nah, itu era sekarang gitu ya. Tapi zaman dulu ini loh tanah yang dijanjikan oleh Allah. Disuruh 12 orang ini, kamu pergi ke sana, mengintai, lihat ada apa di sana. Nah, inilah bilangan 13-14. Mereka pergi ke sana mengintai selama 40 hari. Dan kita tahu semua ceritanya waktu mereka balik mengintai, 2 orang, Yosua dan Kaleb, punya pendapat yang berbeda, sedangkan 10 orang lainnya punya pendapat yang juga berbeda, gitu ya. Lalu dari situlah terjadi peristiwa-peristiwa yang banyak hal terjadi di bilangan 13-14 ini. Oke, kita mulai ya. Nah,
Jadi waktu saya baca bilangan 13-14 malam itu, saya kalau baca renungan harian kebetulan malam gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di laporan, saya selalu sendirian tuh malam gitu ya. Kebanyakan yang lain pagi-pagi gitu ya laporannya, saya tuh malam karena kayaknya lebih enak malam gitu. Jadi waktu malam-malam itu saya baca tentang bilangan 14, lalu Roh Kudus bilang begini sama saya. Gitu ya. Next slide. Mengapa ada orang-orang Kristen yang masuk ke tanah perjanjiannya? Atau mengapa ada orang-orang Kristen yang berkemenangan dan ada juga yang tidak berkemenangan dalam hidupnya? Ada orang-orang Kristen yang akhirnya berhasil masuk tanah perjanjian seperti Yosua dan Kaleb, tapi ada juga orang Kristen yang akhirnya sama dengan orang-orang yang lain, 10 orang itu dan seluruh orang Israel yang tidak pernah mengalami masuk tanah perjanjian. Mengapa ada orang yang berhasil dalam hidupnya, quote and quote gitu ya, maksudnya berhasil dalam Tuhan, dan ada orang-orang juga yang hidupnya memang tidak berhasil sama sekali. Dia kalah dalam kehidupan, gitu ya. Kenapa ada orang yang masuk seperti Yosua dan Kaleb, tapi ada juga orang yang nggak masuk? Itu yang Roh Kudus bilang sama saya. Terus saya bilang sama Roh Kudus, iya ya. Ngelihat dari sini, banyakan yang mana? Banyakan yang nggak berhasil loh. Dalam cerita bilangan 13-14 ini, 10 orang pengintai versus 2 dan seluruh orang Israel nggak ada yang masuk satupun. Banyakan yang nggak masuk ke tanah perjanjian, banyakan yang nggak menang. Kebanyakan yang di situ. Cuma 2 yang berhasil masuk tanah perjanjian. Wow, saya bilang iya ya Roh Kudus. Benar juga gitu ya. Next slide. Nah, dalam bilangan 13 ayat 25 dikatakan begini. Setelah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi mereka mengintai selama 40 hari ya. Mereka menceritakan kepada Musa, Harun dan seluruh orang Israel gitu ya. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Mereka bahkan bawa hasilnya nih. Gitu ya, ini loh mereka gotong-gotong hasilnya mereka bawa gitu ya. Sesudah 40 hari mereka sama-sama gitu ya kayak di balai desa lah ceritanya gitu ya. 12 orang ini bilang gitu ya sama ada Musa, ada Harun dan ada seluruh orang-orang Israel pada itu. Ya, kami udah pulang nih ceritanya dari 40 hari kita ngecek-ngecek kota itu. Dan memang benar, wah negeri itu luar biasa ya. Berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan ini nih semua nih hasilnya saya bawa pulang gitu ya. Next slide. Poinnya apa? Yang dilihat itu sama. Ya, sama, mereka lihat yang sama. Enggak, 12 orang itu tidak melihat yang berbeda loh. Semua melihat yang sama, susu dan madunya berlimpah, luar biasa kotanya, negaranya luar biasa gitu ya. Bukan yang satu ngeliat, enggak tuh miskin-miskin tuh, enggak tuh, enggak. Gitu ya. Mereka melihat yang sama. Sama. Itu yang Roh Kudus katakan. Mereka melihat yang sama. Bahwa memang tanah yang dijanjikan itu luar biasa. Gitu. Tetapi tadi, kenapa ada orang yang bisa masuk dan ada orang yang tidak masuk? Dan yang tidak masuk itu jauh lebih besar daripada orang yang masuk. Di mana kita hari ini? Apakah kita akan menjadi 2 orang itu? Ataukah kita menjadi 10 orang itu dan seluruh orang Israel itu? Oke, next slide. Nah, 10 pengintai mengatakan begini di ayat 28. Hanya setelah mereka bilang nih yang dilihat sama gitu ya. Hanya, tapi gitu ya. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Juga di ayat 32-nya juga mereka menyampaikan pada orang Israel itu kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana, orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dan juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami kecil seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Ya, sedangkan Yosua dan Kaleb ngomong apa? Next slide. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Perbedaannya di situ. Terus aku bilang sama Roh Kudus, iya ya, beda cara pandang ya. Bukan. Roh Kudus bilang bukan. Bukan perbedaan cara pandang. Yang mereka pandang secara mata pun sama. Perbedaannya di mana? Next slide. Ini satu kata yang Roh Kudus taruh dalam hati saya gitu ya. Wow, gitu ya. Yaitu mental pemenang. Wow. 10 orang itu nggak punya mental pemenang.
Dua orang ini punya mental pemenang. Mereka melihat mata yang sama. Ya, hari ini mata kita sama. Mata kita apa hari ini? Keadaannya COVID. Masih gitu ya. Mungkin ada beberapa orang sini udah vaksin gitu ya, puji Tuhan. Udah mulai mau vaksin kedua gitu ya. Tapi keadaan kita masih seperti ini. Ekonomi masih susah gitu ya. Saya puji Tuhan kemarin jalan-jalan, kami berlibur, kebetulan ulang tahun pernikahan, terus saya bilang sama suami, yuk kita jalan-jalan ke Bandung. Saya bilang, yuk akhirnya kita jalan-jalan ke Bandung. Ke Bandung, itu kota Bandung gitu ya, terus kita makan di salah satu restoran kesukaan kami gitu, yang which is itu biasanya tuh ya ampun, kita tuh selalu harus booking, karena rame banget gitu ya, dan selalu suka nggak dapat tempat. Tempatnya besar gitu ya, dan dia pindah sekarang tempatnya, ke tempatnya juga sama besarnya, berlantai 2-3 lantai gitu sampai pakai lift gitu ya di dalam gedungnya itu. Sebesar itu, makanannya seenak itu nggak berubah gitu ya. Berapa orang meja yang terisi? Cuma 2. Saya dan meja di depan saya. Kita sampai takjub. Wow, gila ya, sepi banget gitu. Sampai miris gitu loh. Aduh, sedih banget ya. Ini restoran yang kita tahu, wah, rame, selalu ramai gitu. Tapi ini kok sepi banget gitu. Sedih gitu rasanya. Kita makan bakmi naripan gitu ya. Ya, semua orang suka bakmi naripan. Saya tuh hobi banget ya kalau ke Bandung masih makan bakmi naripan. As we know, bakmi naripan apa? Selalu rame gitu ya. Tapi wow, sepi banget gitu ya. Waktu kita ke sana paling cuman meja kita ya sama meja di depan. 2 meja gitu yang terisi. Selebihnya sepi gitu. Nggak ada orang yang makan. Itu sampai rasanya wow, lenggang banget ya. Parkirannya juga gampang. Parkirnya biasanya kan di naripan tuh kan karena parkirannya sempit, kita juga mesti kadang-kadang bersempit-sempit ria untuk cari parkiran gitu ya. Itu mata kita melihat yang sama gitu ya. Keadaannya miris. Teman saya baru pulang dari Bali, aduh Rin, lu Bali lebih parah lagi Rin, dia bilang gitu. Lebih sedih lagi, sepi. Suasananya sepi. Suasananya sepi terus kita memang senang sih sepi, karena jadi kita nggak takut gitu ya kemana-mana. Tapi saking sepinya kita jadi sampai rasanya sedih gitu ya, ngelihat suasana Bali kok sepi banget gitu ya. Jadi itu yang kita lihat gitu ya. Hari ini kita melihat yang sama. Situasinya seperti ini. Keadaan ekonominya menurun gitu ya, semuanya sama nih kita lihatnya, sama seperti 12 orang itu gitu ya, kita melihat yang sama. Tapi ini yang Roh Kudus katakan kepada saya, di mana kita berada? Apakah kita akan bisa melewati ini, ataukah kita tidak akan melewati ini? Di mana kita berada? Poinnya ada di sini salah satunya, yaitu mental pemenang. Apa sih mental pemenang gitu ya? Next slide. Mental tuh, makanya ada yang bilang cacat mental gitu ya, itu pikiran gitu ya, pikiran pemenang, mental pemenang, punya pikiran pemenang gitu ya. Pikirannya bukan, aduh gila ya keadaan begini, situasinya udah parah banget, aduh sepi banget, apa yang harus dilakukan, proyek apa yang harus saya kerjakan, keadaannya kayak gini yang nggak mungkin. Pikirannya pikiran pemenang yang dilakukan oleh si Yosua sama Kaleb, bukan pikiran kalah. Sedangkan 10 orang lainnya pikirannya pikiran kalah, gitu ya. Next slide. Mental pemenang. Apakah mental pemenang itu adalah orang yang nggak pernah kalah, gitu ya? Ada banyak orang berpikir seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah kalah. Itu adalah suatu pemikiran yang keliru. Seorang pemenang bukan berarti tidak pernah kalah, tetapi seorang pemenang adalah orang yang tidak larut di dalam kegagalannya, namun berjuang untuk bangkit dan memperbaiki dirinya. Itu juga salah satu poin gitu ya. Mempunyai pikiran-pikiran pemenang. Lanjut. Nah, mental pemenang versus percaya diri. Apakah mental pemenang itu adalah artinya orang percaya diri? Saya percaya diri gitu ya, bahwa saya bisa menaklukkan negeri yang Tuhan janjikan itu, dan saya masuk ke tanah perjanjian gitu. Apakah mental pemenang itu sama dengan percaya diri? Itu adalah 2 hal yang berbeda. Mental pemenang dengan percaya diri itu adalah suatu hal yang totally berbeda. Next slide. Orang yang percaya diri, percaya sama diri sendiri gitu ya. Yeremia 17 mengatakan bahwa beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak buluk di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia tidak akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Alkitab, firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk percaya diri sama diri sendiri, enggak. Alkitab tidak mengajarkan itu. Mental pemenang tidak sama dengan percaya diri. Oke, next slide. Ya, mental pemenang itu adalah pikiran pemenang. Kenapa? Karena kita
punya sumbernya. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Tuhan sendiri, gitu ya. Kenapa? Karena Roma 8 dijanjikan bahwa tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Ya. Punya pikiran pemenang, punya mental pemenang. Kenapa? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, enggak, jauh banget dari itu. Tetapi karena kita menempel. Menempel sama apa? Menempel pada Tuhan kita. Ya, menempel pada Allah kita yang membuat kita bisa. Bisa. Kenapa? Karena punya Tuhan. Bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih tahu. Bisa. Kenapa? Karena di dalam Tuhan tuh Dia Allah pencipta. Apa sih yang Dia nggak bisa ciptakan? Bisa. Tapi nempelnya sama Tuhan, bukan percaya diri. Ya. Oke. Saya terus waktu saya bawa oke, next slide nggak apa-apa, Mike. Ya, mental pemenang itu adalah punya pikiran pemenang. Yang apa? Yang menempel pada kekuatan Allah. Saya ulangin ya. Mental pemenang adalah punya pikiran pemenang, punya pemikiran sebagai seorang orang yang menang, yang menempelnya pada kekuatan Allah, bukan pada kekuatan kita. Kalau pada kekuatan kita, mungkin kita nggak bisa. Aduh, ini solusinya gimana ya? Kok keadaannya begini? Aduh, tokonya sepi banget. Terus kita harus ngapain? Bingung gitu ya. Aduh, ini situasinya kayak begini, gimana harus lakukan? Mentalnya nggak boleh. Ya udah. Aduh, ini nggak bisa lagi, mesti gimana? Aduh, saya kalut, saya hopeless, saya enggak, gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus, perkatakan firman Tuhan, gitu ya, punya mental pemenang, gitu ya. Bapakku memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya doakan dan saya pikirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mental pemenang, nempelnya pada Allah, bukan kekuatan diri sendiri. Terus waktu saya buat ini, saya bilang sama Roh Kudus, saya mau kasih contoh. Ada teman gitu ya yang disuruh Roh Kudus, disuruh Tuhan itu untuk pergi ke negara yang lain gitu ya. Dia pergi dan dia wah hebat banget gitu. Ini saya punya teman gitu ya, dia tinggal di Bali dan diceritain sama teman bagaimana dia dan sekeluarga sekarang udah di Singapura karena memang Roh Kudus menyuruh. Padahal sekarang nih dia masih belum ada kerjaan, masih bingung mau ngapain, tapi karena Roh Kudus jelas banget menyuruh, mereka berangkat. Terus Roh Kudus bilang sama saya, "Kenapa kamu nggak ceritain dulu waktu kamu kerja di sebuah media gitu?" Oh iya, benar juga. Jadi saya mau cerita, Bapak Ibu mungkin beberapa sudah mendengar cerita ini. Jadi dulu banget gitu ya, waktu saya masih bisnis sendiri, saya pergi ke satu agensi gitu ya sama anak buah saya, dan di situ saya melihat sebuah koran gitu ya, namanya koran ABC lah gitu ya. Saya melihat sebuah koran, lalu dalam waktu saya melihat koran itu, Roh Kudus bilang sama saya, "Kamu akan kerja di koran itu." Saya kaget. Terus saya bilang lagi sama teman saya di sebelah, kamu kenal nggak sih orang-orang di dalam orang-orang dalam koran ABC itu? Enggak, kenapa? Emang ibu kenal? Dia tanya saya. Enggak, tapi kenapa ya? Kok Roh Kudus ngomongnya kuat gitu ya? Kuat sampai saya bertanya gitu, saking kuatnya. Saya akan kerja di koran ABC itu. Oh ya, dia bilang gitu. Iya, tapi lupain lah, mungkin apa kali, saya bilang gitu. 8 bulan kemudian, saya pergi ke tempat yang lain dan saya melihat rak koran, dan koran itu ada lagi, si koran ABC itu, dan Roh Kudus ngomong lagi yang sama. Kamu akan kerja di koran itu, gitu loh. Terus saya bertanya lagi, betul saya bawa anak buah saya yang sama lagi, saya bilang gitu, kamu ingat nggak dulu saya pernah bilang gini? Dia bilang, iya ingat. Iya, kenapa ya? Kok saya ada suara lagi yang bilang sama saya kedua kalinya bahwa saya akan kerja di koran itu. Singkat cerita, saya ketemu direktur utamanya, nggak sengaja, akhirnya saya diminta untuk masuk ke koran itu, gitu ya. Terus saya bilang, saya minta doa. Saya bilang, saya doa dulu deh. Dan saya doa dan saya dapat jawaban yang 2 tanda, dan tandanya itu benar-benar menurut saya oke, saya mesti masuk ke koran itu gitu ya. Jadi saya udah dengar Tuhan bicara 2 kali, saya dapat tanda dan tandanya jelas banget, 2 kali saya minta dan tandanya itu menurut saya hal-hal yang mustahil dan saya dapat. Sehingga saya yakin bahwa oke, saya dapat janji bahwa saya akan masuk ke koran itu. Saya akan memiliki kehidupan yang baik di koran itu. Apa yang terjadi? Waktu saya bilang ya udah saya akan masuk koran itu. Ada 2-3 orang yang ketemu saya, dan ini orangnya bukan orang-orang biasa, ini orang-orang owner gitu ya, orang-orang hebat, owner dari sebuah perusahaan-perusahaan besar-besar yang kenal saya dari dulu. Ngapain Rin masuk ke koran itu? Koran itu dalam keadaan rugi besar loh. Yang which is memang iya dalam keadaan rugi besar. Kamu akan nggak ada harapan Rin koran itu bisa besar, dia bilang gitu. Itu pasti akan menjadi koran yang rugi. Dan CV kamu akan menjadi berantakan gara-gara koran itu. CV kamu yang udah bagus, kamu hebat di sini, kamu hebat di sini, itu akan down, akan jelek gara-gara kamu nggak berhasil dari koran ini. Gitu ya. Karena saya lihat, dia bilang gitu, nggak mungkin koran itu bisa berhasil. Karena ada koran yang udah, ya dulu zaman itu ada Kompas yang demikian besarnya, nggak mungkin lah kamu bisa mengalahkan Kompas. Gitu ya. Udah 1 orang, 2 orang.
Ini dokter yang luar biasa gitu ya, yang dipakai gitu ya, dan dia kenal dua sisi sampai dia bilang, saya strongly suggest tidak ke situ. No, dia bilang gitu. Kenapa dok? Wah, enggak banget deh. Wah, ada ceritain begini, enggak mungkin ini. Wah, ada 3 orang yang luar biasa semuanya, tiga-tiganya nih yang mengatakan buat saya, enggak, udah enggak. Tapi saya tahu banget bahwa itu suaranya terlalu jelas, tandanya terlalu iya, dan saya yakin itu memang tanah ya perjanjian yang aku harus masukin gitu loh. Walaupun keadaannya ya seperti sekarang ini gitu loh. Nah, apa yang harus dilakukan? Itu. Percaya diri nggak? Enggak. Sejujurnya saya nggak percaya diri. Begitu banyak orang yang bilang ini, aduh bisa nggak ya? Tapi ya udah. Punya mental pemenang gitu ya. Masuk, tanda tangan, karena memang Tuhan yang suruh. Masuk di hari pertama, di ruangan saya tutup pintu gitu ya. Saya bilang, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatan diri sendiri, tapi dengan Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan, aku perintahkan berkat. Dah, pokoknya aku doa deh, gitu ya. Menempel, punya mental pemenang. Aku perintahkan Tuhan, apa yang tidak mungkin di matamu, semua mungkin dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan berkat utara, timur, selatan, barat terjadi atas koran ini. Koran ini yang tadi rugi luar biasa akan menjadi untung di dalam nama Tuhan Yesus. Itu hari pertama saya. Dan apa yang terjadi? Sebagian Bapak Ibu sudah mendengar ceritanya, hanya dalam hitungan 1 tahun. Hanya hitungan 1 tahun saja, koran yang tadinya rugi luar biasa ini menjadi koran yang untung. Beruntung banget gitu ya. Dan naik terus, dan kehidupan karir saya pun di media tersebut begitu baik gitu ya, naik terus sampai dengan 9 tahun saya ada di sana gitu ya. Jadi itu suatu awal di mana Tuhan bilang itu loh, tanah perjanjianmu. Ke sana kamu masuk gitu ya. Takut nggak? Takut. Bahkan ada orang-orang yang bilangin, wah ada begini, ada begitu. Udah jangan, ngapain. Enggak, tapi apa? Mental pemenang. Bukan percaya diri, mental pemenang. Yang menempel pada kekuatan Allah. Iyalah kalau percaya diri pada kekuatan sendiri sih nggak bisa. Gitu, nggak mampu. Mental pemenang yang menempel pada kekuatan Allah. Nah, di mana kita berada hari ini gitu ya? Di bulan Maret ini gitu ya. Saya juga bilang, Tuhan Maret ini, wow, ini kok masih sepi gitu ya. Masih proyek-proyek belum ada banyak yang ngumpul nih. Baru dapat 1 proyek. Roh Kudus ingetin, daripada kamu mengeluh dan mengatakan, Tuhan kemana proyeknya kok nggak ada sih di Maret? Daripada mengatakan itu, perkatakan Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, aku akan memenuhi segala keperluan, kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Aku percaya Tuhan bahwa apa yang tidak pernah aku dengar, tidak pernah aku lihat, dan tidak pernah timbul dalam hatiku, itu yang terjadi dalam kehidupanku di bulan Maret di dalam nama Tuhan Yesus. That's it. Daripada mempertanyakan, Tuhan mana ya ordernya, Tuhan gimana ya, Tuhan, akhirnya menjadi orang-orang yang bersungut-sungut. Perkatakan firman. Punya mental pemenang gitu loh. Maret aku percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus bersama dengan Engkau. Apa yang Engkau lakukan jauh lebih banyak daripada aku pikirkan. Lebih banyak daripada aku doakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan. Mental pemenang. Punya pikiran-pikiran pemenang. Yang menempelnya pada kekuatan Allah. Ya, oke. Amin. Next slide. Nah, yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah kita harus punya mental pemenang. Yang menempel pada kekuatan Allah untuk masuk ke tanah perjanjian kita. Yang kedua adalah punya iman. Ya, tanpa iman ya kita akan menjadi 10 pengintai itu. Iya, tapi orangnya udah gede. Iya, tapi keadaannya sekarang begini. Semua restoran juga tutup, betul. Banyak restoran tutup, betul. Saya pergi ke Bandung, ada 2-3 restoran yang kami makan dan semuanya sepi. Tapi ada berapa banyak restoran yang sampai hari ini kita mau booking susah banget? Banyak juga. Jangan lupa. Gitu ya. Coba telepon beberapa restoran-restoran yang saya nggak bisa sebut lah namanya di Jakarta. Yang saya pengen banget ngopi di situ sampai hari ini saya nggak dapat tempat, sampai hari ini susah banget dapat tempat, dapat space gitu ya untuk ngopi. Pengen nyobain ngopi di situ, penuh katanya. Ibu lain kali kalau mau booking 2 minggu sebelumnya. Buset, mau ngopi aja di satu restoran ini mesti 2 minggu sebelumnya itu. Tapi ada juga yang sepi, ada yang tutup nggak, ada. Situasinya sama nggak? Nah, kita di mana? Pasti kita memilih yang apa? Yang rame. Kita pasti memilih jadi orang yang apa, berkemenangan bahkan di tengah pandemi seperti ini gitu ya. Satu, yaitu pikiran-pikiran pemenang. Waktu kita kalah dalam pikirannya aja udah kalah, apalagi yang lainnya. Punya pikiran pemenang, menempel pada kekuatan Allah. Yang kedua adalah punya iman. Next slide. Karena nggak punya iman, karena dibilangin, di sana raksasa, kamu bakalan kayak belalang kecil, dimakan tuh sama dia gitu ya, udah ngeri banget deh gitu ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu, ketakutan. Dan bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir dan di padang gurun ini.
Ya, karena nggak punya iman, dengar kayak gitu, takut mereka keok gitu ya. Aduh Tuhan, mestinya begini aja. Aduh, kenapa sih saya ngalamin begini? Kenapa saya begini? Kenapa saya ngalamin begini? Tuhan, kenapa ada begini? Dan seterusnya. Itu mentalnya si 10 orang itu dan seluruh orang Israel. Makanya masuk ke tanah perjanjian nggak? Enggak. Ya, tidak. Next slide. Tapi apa yang dilakukan sama Yosua dan Kaleb gitu ya? Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai ialah negeri luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, itu. Punya iman gitu loh. Bapakku akan memenuhi segala keperluanku di bulan Maret ini. Aku percaya bahwa apa yang Tuhan bisa memberikan lebih daripada aku doakan, aku pikirkan. Sebagaimana engkau memegang tangan kanan Kores, demikian engkau memegang tangan kananku ya Tuhan, untuk membuka pintu-pintu, membuka palang-palang besi, pintu-pintu batu, meratakan gunung-gunung, menemukan harta-harta karun, harta terpendam. Demikianlah firman Tuhan terjadi dalam kehidupanku dalam nama Tuhan Yesus. Itu punya iman. Gitu ya. Bukannya bersungguh-sungguh, Tuhan, Maret ini sepi banget Tuhan. Bagaimana Tuhan? Karyawan gajinya udah sekian, siapa yang mau bayar Tuhan? Daripada mengatakan semua itu, cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Perkatakan firman Tuhan. Bangun roh kita. Oke, next. Nah, setelah yang punya iman, kelanjutannya adalah apa? Memperkatakan iman. Memperkatakan iman. Tadi seperti saya udah ajarin bagaimana memperkatakan iman. Next slide. 10 pengintai ngapain? Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tadi ya, tentang negeri yang diintai mereka. Negeri yang telah kami lalui itu dia adalah negeri yang memakan penduduknya. Semua orang kami lihat di sini ada orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kami lihat orang raksasa seperti anak berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami kecil seperti belalang. Ya udah nggak punya iman, memperkatakannya juga begitu. Udah punya mental loser gitu ya, mental kalah dalam kehidupan gitu ya. Waduh, gimana ini? Nggak punya iman juga gitu ya. Memperkatakannya, iya keadaan susah. Ya wajarlah di hari seperti sekarang. Restoran tutup. Wajarlah. Memperkatakannya itu. Bahkan tidak memperkatakan hal-hal yang buruk gitu. Bukan memperkatakan iman di dalam kehidupan kita. Next slide. Sedangkan Yosua dan Kaleb bilang apa? Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kenapa? Karena dia bilang karena kita punya Tuhan. Oke. Satu, harus punya mental pemenang. Kedua, harus punya iman. Ya. Firman Tuhan ini jelas kok diperkatakan di situ. Dan ketiga, perkatakan aja firman Tuhan daripada mempertanyakan Tuhan, why Tuhan, why, aku udah nggak bisa berdoa Tuhan, aku udah nggak fokus sama doa-doaku. Daripada ngomong begitu, googling kalau perlu googling. Dalam masalah apa gitu misalnya, kalian dalam masalah apa? Misalnya patah hati. Misalnya ini lagi ngomong apa, ada situasi yang kemarin patah hati. Oh, firman Tuhannya ini. Tuhan Allah yang menyembuhkan luka-luka kita dan sebagainya. Perkatakan. Daripada mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Next. Nah, yang keempat gitu ya. Orang-orang yang akan menemukan tanah perjanjiannya, orang-orang yang masuk tanah perjanjiannya, apapun tanah perjanjiannya yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita adalah pasti orang-orang yang bersyukur. Ya, orang-orang yang tidak bersyukur nggak mungkin dia akan masuk di sini. Next slide. Lihat, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata, sekiranya kami mati aja di padang gurun ini. Mengapa Tuhan bawa ke sini? Nah, boro-boro bisa bersyukur, bersungut-sungut iya. Gitu. Kita diajarin, mau masuk tanah perjanjian, mau menang dalam kehidupan, ganti sungut-sungut kita. Daripada mempertanyakan Tuhan, ganti. Perkatakan iman, perkatakan firman Tuhan.
gumamkan dalam setiap saat dalam kehidupan kita gitu. Gumamkan, Bapakku pasti memenuhi keperluanku kok tuh. Tuhan, Engkau Tuhan yang mengadakan, Engkau yang mengadakan dan memanggil aku, dan bahwa usahaku akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang bilang Tuhan bahwa Engkau akan mengajari hal-hal yang berfaedah dalam kehidupanku. Jalan mana yang aku harus tempuh, itu yang akan terjadi dalam kehidupanku dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan dan gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau Tuhan yang berjanji membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Engkau yang menyegarkan jiwaku. Itu kita berkatakan daripada kita menggunakan kata-kata bersungut-sungut. Ya, dan bersyukur itu partnya. Lanjut. Nah, selain punya mental pemenang, selain punya iman, memperkatakan iman itu, jangan lupa bersyukur, nggak lepas dari ketaatan, gitu ya. Karena dalam kepasrahan kehidupan kita, apa sih nama artinya kepasrahan itu? Berserah penuh. Oh, kan kita sering dengar tuh, oh ya Tuhan, aku berserah penuh, gitu ya. Firman Tuhan, aku berserah penuh. Lagu-lagu juga aku berserah penuh. Berserah penuh itu di dalam itu ada ketaatan. Melakukan, ya berserah, oke. Ya udah, melakukan, bertaat dengan apa yang Tuhan sampaikan saat itu. Next slide. 10 pengintai, semua orang yang telah melihat, 10 pengintai bilang gitu ya, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizatku. Nih, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Gila ya, orang Israel itu 10 kali Tuhan bilang. Ya, dia tuh nggak taat gitu loh. Ya. Dan pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Wow, gitu ya. Karena bersungut-sungut, nggak percaya, gitu ya, mempertanyakan Tuhan terus, gitu ya. Ya akhirnya nggak taat, gitu ya, sama sekali. Ya udah, Tuhan bilang 10 kali loh. Ya udah, kamu nggak akan ngelihat kok negeri ini. Udah, kamu tidak akan nyampe ke tanah perjanjianmu. Goodbye. Gitu ya. Yang ngelihat orang lain. Kita kan jadi orang-orang Kristen yang nggak berkemenangan dalam kehidupan kita. Tidak nyampe ke tanah perjanjian kita. Oke, next. Sedangkan Yosua dan Kaleb apa? Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Mengikut aku dengan sepenuhnya. Ada ketaatan di situ. Dan akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Keturunannya akan memilikinya. Wow, keren ya. Saya pun belajar gitu ya. Oh iya Tuhan. Saya pun, kita semua gitu ya. Ada hal yang, Tuhan aku berdoa untuk apa? Anak-anak gitu ya. Gimana anak-anak? Doain anak-anak gitu ya. Wah, anak-anak kita, anak-anak kebetulan anakku yang gede baru pulang gitu ya. Bagaimana aku tuh doain anak-anak, ajarin dia. Ini loh, firman Tuhan yang mengatakan begini. Ini yang harus kamu perkatakan. Dan aku menyampaikan hal yang sama gitu kepada anakku yang gede. Ini loh, untuk masuk tanah perjanjianmu. Kamu kan baru lulus nih, kamu mau pulang. Ada mimpi yang besar, kepengen bikin usaha kaos, pengen bikin usaha ini gitu ya. Itu baik gitu, semuanya baik. Oke. Tapi ini nih, gimana nyampe ke sana? Atau itu hanya menjadi angan-angan, itu hanya menjadi cita-cita gitu ya. Dan hanya menjadi sesuatu yang, ya udahlah begitu aja. Dan akhirnya lewat gitu ya. Gimana caranya akhirnya kita nyampe ke sana? Satu, yang punya mental pemenang. Punya iman. Perkatakan iman itu. Bersyukur dalam setiap saat. Ada ketaatan yang tidak pernah, harus ada ketaatan yang kita harus lewatin gitu ya. Satu ketaatan pada taatan yang lain. Yang terakhir, next slide. Nah, ini di Bilangan 14 gitu ya. Itu loh yang dableknya orang Israel gitu ya. Udah nangis-nangis waktu mengintai dikasih laporan, mereka memilih untuk mendengar telinga mereka kepada 10 pengintai. Sampai mereka nangis-nangis, wah, ngapain kita di sini gitu ya. Mereka di situ posisinya. Bersungut-sungut sama Tuhan, Tuhan udah lama kita mati ini. Ya, sampai mereka mau menyiapkan pemimpin yang lain di situ kan dibilangnya. Sampai segitunya gitu loh. Sampai Tuhan bilang, waduh, udah keterlaluan kan, udah 10 kali melakukan ini, Tuhan bilang. Too much gitu ya. Pas Tuhan marah, mereka juga kaget sendiri. Ya, Tuhan marah. Lalu pas mereka dengar Tuhan marah, dia bilang gini, ya udah, kalau gitu kita masuk ke sana yuk, ke negeri itu. Kan Tuhan suruh kita ke sana. Padahal Tuhan udah nggak bilang suruh masuk ke sana, karena ya lu udah bersungut-sungut kayak begitu. Mereka ngotot. Musa bilang, jangan. Tuhan nggak suruh lu ke sana. Tapi ngotot bertindak sendiri. Gitu ya. Next slide.
10 pengintai. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak masuk ke negeri yang difirmankan Tuhan. Dan memang kita telah berbuat dosa. Tetapi Musa bilang, mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan itu? Hal itu tidak akan berhasil. Jangan bertindak sendiri. Gitu ya. Tapi dia bertindak sendiri. Oh, udah, ayo perang, masuk, maju. Gitu. Dan hasilnya apa? Bubar. Kalah. Gitu ya. Selesai. Nah, itu yang kita akan alami kalau kita bertindak sendiri. Next slide. Tapi Yosua dan Kaleb hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, itu. Dia tidak bertindak sendiri. Precisely, dia melakukan seperti apa yang Tuhan perkatakan dalam kehidupannya. Itu yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Ini terakhir ya, Mike ya. Ini resumenya. Di mana kita? Mau masuk tanah perjanjian kita? Mau masuk apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita? Mau, saya juga mau. Gitu ya. Ini, belajar dari bilangan 13 dan 14, yang Roh Kudus ajarin gitu ya. 1, punya mental pemenang. Punya pikiran-pikiran pemenang yang menempel pada Tuhan. Punya iman. Perkatakan iman itu. Bersyukur jangan sampai lupa. Taat. Dan jangan bertindak sendiri. Next. Terakhir, selamat datang di tanah perjanjian setelah kita melakukan itu. Amin. Saya serahkan kepada Pak Tim dan Bu Indri. Bu Erin sekalian altar call dan doa tantangan sekalian biar tuntas. Pak Tim sama Bu Indri aja itu. Silakan Bu. Nggak apa-apa, belajar ya. Oke. Ini langsung grogi nih. Oke, Bapak Ibu Saudara. Ini seperti Bapak Ibu tahu bahwa saya tuh bukan orang yang ngelotok firman Tuhan apa gimana gitu ya, enggak. Tapi saya selalu kalau saya belum dapat sesuatu gitu ya, saya paling takut disuruh bawa firman Tuhan. Nah, hari ini waktu saya mau bawa firman Tuhan dan Tuhan ajarin saya bilangan 13 ayat 14 ini, saya bersukacita banget gitu ya bahwa wah, itu benar-benar tuh Roh Kudus tuh kasih tahu gitu ya. Itu loh mental pemenang. Saya sempat bercakap-cakap gitu. Maksudnya saya ngomong sama Roh Kudus. Oh, dia pandangannya beda kali ya Roh Kudus ya. Makanya dia masuk tanah perjanjian. Roh Kudus bilang bukan. Mental pemenang. Itu kata mental pemenang itu benar-benar tuh kayak masuk ke kuping saya. Oh, ya udah akhirnya itu buat saya gitu ya. Dan makanya saya bagikan ke Bapak Ibu Saudara pagi hari ini gitu ya, bahwa apa sih kita pasti bisa menang dalam kehidupan kita. Kenapa? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa sekali lagi. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Tetapi kalau kita punya Tuhan tapi mentalnya kita nggak mental pemenang, itu nggak akan nyambung gitu. Nggak akan pernah nyambung. Kita akan menjadi loser dalam kehidupan kita. Kita akan jadi orang-orang yang kalah terus dalam kehidupan kita. Nggak akan pernah menang. Padahal Allahnya hebat. Padahal Allahnya menang. Padahal Allahnya luar biasa. Kita nggak akan pernah menang. Kenapa? Karena punya pikiran-pikirannya pikiran-pikiran kalah. Pikiran kalah itu sering banget nggak masuk dalam kehidupan kita? Ya, saya pun setiap hari gitu ya. Maksudnya baru ini Maret baru bilang gitu. Pasti udah ada pikiran gini lagi. Wah, udah tanggal berapa hari ini? Udah tanggal 14 loh. Udah tengah bulan. Kamu baru dapat berapa proyeknya? Baru 1. Ya, 15 hari lagi mana bisa? Muncul nggak itu? Muncul gitu. Waktu itu muncul bilang apa? Di dalam nama Tuhan aku perkatakan firman Tuhan. Bahwa Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Dia akan berikan aku pada rumput yang hijau kok. Dia akan menyegarkan jiwaku. Pokoknya itu perkatakan. Waktu malam-malam, saya tuh selalu punya penyakit tuh di leher gitu ya. Jadi leher saya tuh di ruas 5 dan 6 tuh suka memang ada penyempitan. Jadi kalau setiap kali saya melakukan tindakan-tindakan yang misalnya kayak terlalu fokus sama, kan kita sering Zoom nih, kadang-kadang saya Zoom tuh dari pagi jam 9 pagi bisa selesai jam 7 malam gitu. Wah, terus kita kan fokus banget nggak sadar gitu ya. Ini kita tuh jadi akhirnya dijempit gitu. Nah, setiap kali kalau udah mulai sakit di leher, itu kepala pusing sebelah gitu ya. Nah, jadi kira-kira bulan kemarin saya ke dokter syaraf tuh 2 kali gitu ya. Maksudnya karena selalu sakit kepala sebelah dan sakitnya sakit banget gitu ya, dan selalu dibilangnya bahwa ini pasti dari leher. Dibilangnya itu karena apa? Istilahnya apa sih? Istilahnya tuh kayak cedera otot leher lah gitu. Terus saya bilang, "Dok, apa sih yang menyebabkan supaya saya nggak cedera otot leher? Penyebabnya apa?" Terus dokter sampai tawa-tawa, dia bilang gini, "Udah tua." Nah,
Maksudnya apa? Iya, karena udah tua. Jadi ya maksudnya kayak orang tua tuh suka lututnya sakit gitu ya. Ini saya kebetulan ngalamin di leher gitu loh. Aduh, saya bilang gitu. Jadi udah ya nikmati hidup. Aduh, saya bilang ini nggak enak banget. Nah, satu malam tuh terus sakit kan, lehernya sakit banget gitu. Terus udah mulai sakit kepala luar biasa. Terus udah mulai kan suaranya, udah tua kan, udah tua itu lumrah loh, itu wajar karena kamu udah tua gitu kan, dokternya bilang udah tua, ya udah terima aja gitu. Bapak dalam nama Tuhan Yesus dengan otoritas anak Allah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi seperti di surga. Di surga nggak ada sakit penyakit, di surga nggak ada sakit leher. Aku bilang di surga nggak ada sakit leher. Aku perkatakan di dalam nama Tuhan, di surga nggak ada sakit leher. Jadi malam itu jam 2 pagi aku bangun, kayak perkatakan aja gitu. Pokoknya aku tahu Tuhan di surga nggak ada sakit leher. Di surga di dalam nama Tuhan Yesus, aku sakit kepalaku hilang dalam nama Tuhan Yesus. Aku tahu bahwa nggak ada penyakit di surga, itu yang aku tahu. Dan aku perkatakan seperti doa Bapa kami, gitu ya. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datang di bumi seperti di surga yang tidak ada sakit leher itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Udah, besok paginya sampai hari ini aku nggak pernah lagi sakit kepala, nggak pernah sakit leher. Jadi pokoknya setiap kali, jadi aku sekarang akhirnya mulai banyak pakai apa sih, minyak kayu putih lah, aku lentur-lentur. Kalau udah mulai banyak fokus, kita lentur-lentur. Tapi sampai hari itu, sejak malam itu, doa, perkatakan gitu ya, dan sampai hari ini aku nggak sakit leher. Tapi itu, gitu ya, suara itu sering muncul, dan kalau suara itu sering muncul, mengatakan udah tua, udah wajar lah, wajar banget gitu ya. Apa sih, itu wajar banget, tapi enggak gitu. Maksudnya kita tidak mengiyakan. Itu mental, pikiran pemenang gitu. Yang dibilang mental pemenang itu pikiran pemenang, pikiran yang tidak mengiyakan. Oh iyalah, situasi begini ya wajar-wajar aja lah. Udah hidup aja masih syukur. Udah ini aja masih syukur gitu ya. Pikiran-pikiran. Nah, kita menghalau, kita mengatakan bahwa firman Tuhan mengatakan begini gitu loh. Itu mental pemenang, pikiran pemenang yang bersumber pada apa? Kekuatan Tuhan. Yaitu dari mana? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan bilang enggak ada penyakit. Firman Tuhan yang bilang begini kok. Firman Tuhan bilang begini, perkatakan terus gitu. Itu sih yang aku alami. Jadi Arta Kawan gimana nih caranya? Kita doa aja deh ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, ngajarin kami untuk punya mental pemenang. Ngajarin kami untuk punya pikiran pemenang. Karena kemenangan itu memang sudah Engkau berikan. Kemenangan itu sudah Engkau sediakan. Engkau sudah kasih bagi kami. Bapa dalam surga, dimanapun kami berada saat ini, apapun situasi dan problema kami, apakah dalam studi kami, dalam usaha kami, dalam proyek-proyek kami, keluarga kami, apapun situasi kehidupan kami, kami tahu, kami percaya Tuhan bahwa tanah perjanjian itu sudah Engkau berikan bagi kami. Kami semua punya tanah perjanjian kami masing-masing. Kemenangan, kehidupan yang baik itu sudah Engkau berikan bagi kami, dan kami akan menerimanya dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perkatakan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kami membuka hati kami untuk punya mental pemenang, pikiran-pikiran pemenang yang bersumber pada firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam setiap saat kehidupan kami, seperti kami bergumam dalam pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun problema saat ini, kami memperkatakan Mazmur 23, Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Engkau yang membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam seperti saat ini, kami tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi kami. Engkau menjadikan kami hidangan di hadapan musuh kami. Piala kami penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian hormat syukur hanya bagi nama-Mu. Engkau Allah yang luar biasa, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.